merepresentasikan tentang perkembangan teknologi pada zaman sekarang. Yang mana pembahasan pertamanya akan dibawakan Saudara Kutip. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita masuk kepada pembahasan perkembangan teknologi manusia purba. Disumbang pembuatan arca magic sebagai pemujaan nenek moyang tetap berlangsung hingga saat ini. Arca tersebut dibuat sebagai penghormatan atas meninggalnya raja atau nenek moyang dan hubungan mereka tidak terputus. Arca-arca pada masa Megalitikum berkembang seiring kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. Penggunaan arca masa sekarang dapat dijumpai pada masyarakat Hindu di Bali. Berbagai macam arca dengan tingkat penggunaannya masih tetap ada sampai sekarang. Selain bangunan hubungan Megalitikum, terdapat hasil budaya masa praksara yang masih berkembang sampai sekarang, yaitu tambikar. Tambikar pada masa praksara dapat dilihat pada masa Neolitikum. Pembuatan tambikar masa Neolitikum sudah halus meskipun pembuatannya masih sederhana, tetapi hasil yang dibuat sudah dihaluskan. Berdasarkan perkembangannya, tambikar masih tetap digunakan sampai sekarang. Cobik yang merupakan peralatan dari batu tersebut masih digunakan hingga sekarang dan bisa kita temui di rumah tangga Indonesia. Alat tersebut bisa digunakan untuk menghaluskan rempah-rempah, menghaluskan bumbu-bumbu masak atau juga untuk tempat pembuatan sambal atau bebatuan tersebut sudah dikenal ribuan tahun yang lalu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ruki. Baiklah, terima kasih atas pembahasan dari Kutip tentang perkembangan teknologi manusia purba. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas contoh dari perkembangan teknologi. Yang pertama ada antara batu dan tulang. Peralatan yang awalnya digunakan manusia purba adalah alat-alat dari batu yang seadanya dari tulang dan batu. Peralatan ini berkembang pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Zaman batu tua ini bertetapan dengan zaman Neolitikum, terutama pada akhir zaman Tersier dan awal zaman Quartile. Zaman ini berlangsung sekitar 600 tahun yang lalu, zaman yang sangat penting karena terkait dengan munculnya jenis manusia purba. Zaman ini dikatakan zaman batu tua karena hasil kebudayaan tersebut dari batu yang relatif masih sederhana dan kasar. Kebudayaan zaman Paleolitikum ini secara umum terbagi menjadi kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Gandong. Tentunya tentang tempat tinggalnya antara pantai dan zaman batu terus berkembang memasuki zaman batu tengah atau yang dikenal dengan zaman Mesolitikum. Hasil kebudayaan batu tengah ini sudah lebih maju dibandingkan dengan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum atau bisa disebut dengan batu tua. Walau demikian, bentuk dan hasil kebudayaan Paleolitikum tidak serta-merta punah, tetap mengalami penyempurnaan sejarah dari besar. Kebudayaan Mesolitikum ini terbagi menjadi dua yang ditandai dengan lingkungan tempat tinggal, yaitu di pantai dan gua. Selanjutnya mereka saat mengenal api. Bagi kehidupan manusia, api menjadi faktor terpenting dalam kehidupan sebagai ditemukan listrik. Aktivitas manusia sehari-hari tanpa dipastikan tidak dapat terlepas dari api untuk memasak.
Bagi manusia purba, proses penemuan api merupakan bentuk inovasi yang penting. Berdasarkan data arkeologi, penemuan api terjadi pada beratus tahun yang lalu. Penemuan pada periode manusia Homo erectus, api digunakan untuk menghangatkan badan dan dari cuaca dingin. Teknologi api pun dapat dimanfaatkan manusia untuk berbagai hal. Manusia juga menggunakan api sebagai senjata untuk menghalau binatang buas yang menyerang. Api juga digunakan sebagai sumber penerangan. Melalui api, manusia juga bisa membuka jalan rahat dengan cara membakar hutan. Pada masanya, pembuatan api dilakukan dengan cara membenturkan dan menggosokkan benda halus yang mudah terbakar dengan padat. Benda yang digosokkan pada kayu lainnya akan menghasilkan panas karena gesekan tersebut kemudian memunculkan api. Beberapa penelitian biologi di Indonesia sampai saat ini belum menemukan sisa pembakaran dari api dari periode tersebut. Namun bukan berarti manusia purba belum mengenal api. Sisa api yang tertua ditemukan di Tanzania sekitar 1.4 juta tahun yang lalu, yaitu berupa tanah liat kemerahan bersama dengan sisa tulang binatang. Akan tetapi belum dapat dipastikan apakah manusia purba membuat api dengan mengambilnya dari sumber api alam. Jadi itu saja bahasa yang saya bahas dari kami, dan untuk kesimpulannya itu akan disimpulkan oleh saudara Sohib. Baik, saya akan melanjutkan dari saudara Mufrad. Di sini saya mengambil kesimpulan, yaitu manusia purba diketahui telah mengembangkan teknologi. Meskipun belum mengenal tulisan atau bahasa, teknologi yang dikembangkan tentunya masih sangat sederhana, yaitu bermula dari beberapa tahun oleh manusia purba. Beberapa tahun yang ditemukan di alam sekitar digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Teknologi bebatuan ini berkembang dalam kurun waktu yang sangat panjang. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar para ahli memakai kebudayaan zaman batu ke dalam 3 zaman, yaitu Paleolitikum batu tua, Mesolitikum batu Media, dan Neolitikum batu tengah. Berikut ini merupakan proses perkembangan teknologi pada masa manusia purba di Indonesia. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.